Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Carlina Arruan, Reni Fitri Ayu, Donna Yumar, Revaldi De Vega, Marditi Nupabisa, Melianti, Mirna Maulida, Mansyur, Hasnia, Nela Alex, Endriani Datulangi, Rizky Welsit Kurnia Dwi Tiwi, Yunatri Palimbong, Abigail Simon, Mega Mawarni, Melanie Lolok, Angel Mangiwa, Anastasia, Iin Aulia Tahir, Kaisar Rizaldi Putra, dan Jumahira Herman. Perkenalkan, nama saya Reni Fitri Ayu dengan NIM 1601108. Di sini saya akan menyebutkan 3 golongan obat yang dapat diberikan untuk mencegah serta mengatasi clotting darah, yaitu antikoagulan, antiplatelet, dan trombolitik. Saya Revaldi De Vega, NIM 1701133. Jadi antikoagulan itu merupakan obat yang diindikasikan untuk obat stroke, kardioemboli, gangguan jantung seperti penyakit jantung iskemik, serta venous thromboembolism. Adapun fungsi dari obat antikoagulan yaitu dapat mencegah proses kaskade clotting darah. Perkenalkan, nama saya Marditi Nupabisa, NIM 1701192. Di sini saya akan menjelaskan obat golongan antikoagulan terdiri dari 4 kelas terapi. Yang pertama itu heparin dan LMWH, long molecular weight heparin. Yang kedua warfarin. Yang ketiga direct thrombin inhibitor seperti obat dabigatran. Yang keempat selective faktor VUSA inhibitor seperti obat contohnya kayak Derexaban dan Letaxaban. Perkenalkan, nama saya Rizky Welsit Kurnia Dwi Tiwi, NIM 1901132. Proses atau kaskade clotting pengumpulan darah terdiri dari 2 jalur, yaitu jalur intrinsik dan jalur ekstrinsik, dan juga masing-masing kelas terapi di dalam golongan antikoagulasi memiliki target aksi yang berbeda-beda dalam tahapan koagulasi darah. Perkenalkan, nama saya Mansyur, NIM 190131118. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jalur koagulan. Yang pertama yaitu jalur intrinsik atau disebut juga dengan intrinsic pathway. Pada jalur ini terdapat faktor-faktor pembekuan darah yang disimbolkan dengan angka-angka. Jalur intrinsik dari pembekuan darah dimulai karena adanya kolagen atau platelet yang aktif. Keberadaan kolagen dan platelet yang aktif akan mengaktifkan jalur koagulasi intrinsik. Perkenalkan, nama saya Iin Aulia Tahir, NIM 190131155. Kolagen atau platelet yang aktif ini akan mengaktifkan faktor 12 sehingga menjadi faktor 12A, yang dimana A ini singkatan dari aktif. Jadi, kolagen yang aktif akan menginisiasi pengaktifan dari faktor 12 menjadi faktor 12A. Perkenalkan, nama saya Melanie Lolok, NIM 190131146. Akan melanjutkan materi tentang jalur koagulan. Faktor 12A ini akan berfungsi membantu pengaktifan faktor-faktor selanjutnya, di mana faktor 12A ini akan membantu pengaktifan faktor 11 menjadi 11A aktif. Faktor 11 ini akan membantu pengaktifan dari faktor 9 menjadi faktor 9A, dan faktor 9 aktif ini akan membantu pengaktifan faktor 10 menjadi faktor 10A. Kemudian, faktor 10A ini akan membantu pengaktifan dari faktor 2 menjadi 2A. Saya Hasnia, NIM 190131121. Di sini saya akan menjelaskan mengapa yang terbentuk fibrin yang stabil, karena nantinya akan terbentuk clot atau clotting dengan bantuan platelet-platelet yang bersatu untuk membentuk clot dengan bantuan fibrin.
Perkenalkan, nama saya Jumahira Herman, NIM 190136161. Jadi, di sini saya akan melanjutkan jalur kedua, yaitu jalur ekstrinsik. Yang dimana jalur ekstrinsik ini bermula dari tromboplastin. Tromboplastin merupakan suatu faktor jaringan yang dimana karena adanya tromboplastin ini, maka faktor 7 akan menjadi aktif sehingga menjadi faktor 7A. Dan jika berperan dalam proses pengaktifan, maka faktor 10 menjadi 10 aktif. Perkenalkan, nama saya Kaisar Saldi Putra, NIM 190136158. Beberapa faktor membutuhkan vitamin K untuk dapat diproduksi di hati. Faktor-faktor itu adalah faktor 9, 10, 2, dan faktor 7. Perkenalkan, nama saya Karlina Arduan, NIM 190131115. Di sini saya akan menjelaskan materi lanjutan mengenai jalur pada antikoagulan. Pada slide sebelumnya telah dijelaskan bahwa obat antikoagulan terdiri dari 4 kelas terapi, di mana masing-masing kelas terapi dalam golongan antikoagulan memiliki target aksi yang berbeda-beda dalam tahapan koagulasi darah. Misalnya, pada warfarin dapat menghambat pada faktor 2A, 7A, 9A, dan 10A. Heparin dapat menghambat faktor 2A dan 10A. Direct thrombin inhibitor seperti dabigatran dapat menghambat proses pada 2A. Sedangkan kelas selektif faktor 10A inhibitor seperti Hondapiranux dan Ensaban dapat menghambat khusus pada faktor 10A. Penghambatan pada faktor-faktor inilah yang kemudian mencegah terbentuknya klot dari fibrin sehingga sumbatan dalam darah dapat dicegah atau diatasi. Perkenalkan, nama saya Melianti dengan NIM 1801178, golongan antiplatelet. Golongan ini bekerja dengan menghambat proses agregasi atau disebut juga penyatuan dari platelet. Agregasi platelet merupakan salah satu proses yang umumnya mendahului proses koagulasi darah, di mana platelet akan saling menyatu membentuk suatu agregasi yang kemudian akan dilengkapi benang-benang fibrin. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Mirna Maulidah, NIM 190131112. Antiplatelet diindikasikan pada pasien-pasien dengan kondisi stroke, iskemik, dan juga akut koroner sindrom. Adapun target aksi antiplatelet dibagi menjadi 3 tempat, yakni penghambatan aktivitas enzim siklooksinase untuk menghambat pembentukan prostat, aknin, dan trombosit dengan contoh obatnya adalah aspirin dosis rendah. Kenalkan, nama saya Nela Alex, NIM 190131124. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Kemudian antagonis reseptor ADP seperti kloridipil dan juga trigiopidin yang mencegah aktivitas platelet, serta inhibitor glycoprotein 2B 3A seperti tirofibat yang bekerja dengan menghambat terbentuknya jembatan fibrilogen antara platet. Perkenalkan, nama saya Abigail Simon, NIM 190131140. Di sini saya akan menjelaskan tentang golongan trombolitik. Trombolitik juga disebut fibrinolitik. Sesuai namanya, trom artinya trombus dan litik artinya lisis atau menghancurkan. Golongan ini bekerja dengan cara mengaktifkan plasminogen menjadi plasmid. Perkenalkan, nama saya Anastasia, NIM 190131152. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang golongan trombolit, di mana plasmid merupakan mendegrasi fibrin yang membentuk klot darah atau trombus sehingga aliran darah dapat lancar kembali. Perkenalkan, nama saya Angel Magiwan, NIM 190131149. Saya akan menjelaskan golongan trombolit pada pemberian trombolitik. Biasanya diindikasikan pada pasien stroke iskemik akut dan infarkt miokard
atlet yang masih berada pada golden prime-nya. Agar trombolit dapat berefek maksimal, contoh obat yang termasuk pada golongan ini adalah artrepase dan streptokinase. Perkenalkan, nama saya Yunatri Palimbong, tim 19013-136. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertimbangan penggunaan obat yang harus perlu diperhatikan saat memberikan obat-obatan golongan antikoagulasi, antiplatelet, dan trombolitik, yaitu yang pertama, pemberian harus sesuai dengan jenis trombusnya. Apakah masih berupa trombus yang baru terbentuk sehingga masih dapat diberikan trombolitik atau sebaliknya? Perkenalkan, nama saya Endriani Datulangi, NIM 1901339. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pertimbangan penggunaan obat. Pertimbangan penggunaan obat yang kedua yaitu perhatikan kontraindikasi dan efek samping dari obat. Efek yang perlu diperhatikan adalah pendarahan dapat serupa gusi berdarah hingga pendarahan berat seperti hematemesis melena. Perkenalkan, nama saya Mega Mawarni, NIM 1901343. Di sini saya akan menjelaskan monitoring risiko pendarahan, di mana pasien juga perlu dicek sebelumnya apakah ada kondisi pendarahan atau pernah dialami sehingga menjadi pertimbangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan monitoring terhadap risiko pendarahan ini, di antara lain dengan pemeriksaan INR, PTT, dan APTT. Itulah tadi materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.